Orang-orang di desa Cisarua selalu berkata, pada malam itu mereka melihat mata kambing hitam milik Siti bersinar dalam gelap, seperti obor dari neraka. Tapi ada sesuatu yang selalu mereka sembunyikan. Sesuatu yang lebih kelam dari sekadar cerita tentang kambing itu. Mereka tak pernah benar-benar bicara soal suara yang bergema dari tanah kuburan, bayangan-bayangan aneh yang mereka yakini bukan milik manusia, atau bagaimana, sejak kepergian Siti, desa ini kehilangan damainya. Keheningan di sini selalu terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibangkitkan. Jika kau cukup berani, aku akan menceritakan segalanya. Tapi sebelum itu, aku harus bertanya, apakah kau siap menghadapi kebenaran yang bahkan para penduduk ingin kubur dalam-dalam? Kisah ini diviralkan oleh seseorang di sosial media, bernama Bayu Baskoro, yang berasal dari desa Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Jadi, mari kita mulai dan jangan lupa, kau telah diperingatkan. Malam itu, bulan menggantung pucat di atas langit desa Cisarua, dikelilingi awan yang merambat pelan seperti hantu tanpa arah. Aku, Bayu, berdiri di depan jendela rumah kayuku yang sederhana, memandangi kelamnya jalanan desa. Angin berhembus lirih, membawa aroma tanah basah bercampur wangi daun pinus yang terbakar entah dari mana. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang pelan, nyalanya berbisik seperti enggan mengganggu keheningan. Desa ini bukan tempat yang biasa didatangi orang luar. Terlalu jauh dari kota, terlalu sunyi, terlalu penuh cerita yang tak nyaman diceritakan kepada dunia. Di sini, suara langkah seseorang di malam hari bisa menjadi bahan pembicaraan selama berhari-hari. Dan malam ini, suara langkah itu datang lagi. Aku mendengar mereka sebelum melihatnya. Sepasang langkah, satu berat, seret seperti sepatu yang menembus lumpur, dan yang lain lebih aneh. Berat, ritmis, tapi tidak seperti kaki manusia. Suaranya membuat tengkuku meremang, dan aku tahu, seperti semua orang di desa ini tahu, siapa yang datang. Siti. Ia muncul dari balik kabut, siluet tubuhnya menyatu dengan gelapnya malam. Kebayanya lusuh, kain batiknya basah oleh embun yang mengendap di udara. Rambutnya digelung seadanya, sebagian terurai di lehernya, tampak seperti tali yang rapuh dan hampir putus. Di sisinya, kambing hitam itu berjalan dengan anggun, jauh lebih anggun daripada hewan ternak biasa. Bulu hitamnya berkilau dalam cahaya bulan, seperti dilumuri minyak. Matanya, mata itu kuning menyala, seolah berisi rahasia yang tidak ingin kau ketahui. Aku menahan napas saat mereka mendekat. Siti tidak pernah menatap orang dengan mata langsung. Ia berjalan melewati rumah-rumah seperti hantu yang hanya bisa kau lihat dari ekor mata. Tapi kambing itu, si Joko, begitu warga memanggilnya, berbeda. Ia memandang lurus ke arahku, matanya menembus kaca jendela dan menusuk jantungku. Pikiranku melayang ke bisik-bisik di warung kopi. Warga bilang Siti berbicara dengan kambing itu seperti berbicara dengan manusia. Mereka bersumpah mendengar tawa dari rumahnya di tengah malam, tawa yang bukan milik manusia, tapi juga bukan milik binatang. Ada yang bilang kambing itu jelmaan makhluk gaib, pelindung Siti. Ada pula yang percaya kambing itu adalah perantara antara Siti dan dunia lain, alat untuk menjalankan kutukan atau ritual gelap. Aku tidak pernah percaya sepenuhnya. Sampai malam itu, langkah mereka berhenti di depan pemakaman tua di ujung desa. Aku melihat Siti berlutut di tanah, menggenggam segenggam tanah makam dengan tangan gemetar. Ia berbisik pelan, suara yang terlalu jauh untuk kudengar, tapi cukup untuk membuat udara malam terasa lebih berat. Kambing itu berdiri di sampingnya, diam, tapi tatapan matanya seperti mengawasi sesuatu yang tidak bisa kulihat. Aku ingin berpaling. Aku ingin pura-pura tidak melihat apapun. Tapi aku tidak bisa. Malam itu, aku berdiri di depan jendela, menjadi saksi dari sesuatu yang tidak sepantasnya kulihat. Ketika Siti akhirnya bangkit dan berjalan kembali ke arah rumahnya, aku tahu hidup di desa ini tidak akan pernah sama lagi. Dan aku, dengan segala kebodohanku, telah menyaksikan awal dari sesuatu yang akan membawa amarah, ketakutan, dan kehancuran. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Tapi satu hal yang pasti, Siti bukan hanya seorang janda biasa, dan kambing hitam itu bukan hanya sekadar kambing. Angin di desa Cisarua selalu terasa berbeda saat senja mulai memeluk bukit-bukitnya. Seperti ada sesuatu yang berbisik di antara daun-daun bambu, sesuatu yang tidak ingin kau dengar namun tidak bisa kau abaikan. Di sini, di sebuah desa kecil yang terjepit di antara hutan pinus dan tebing-tebing curam di Kabupaten Bandung Barat, setiap bayangan memiliki cerita, setiap sudut menyimpan rahasia. Aku sudah tinggal di desa ini cukup lama untuk mengenal desas-desus yang terus berhembus seperti kabut di pagi hari, menyelimuti segalanya, menyusup ke dalam pikiran. Orang-orang tua di desa senang bercerita tentang makhluk-makhluk yang menghuni hutan di sekitar kami, tentang suara-suara yang terdengar di malam hari, atau tentang sosok-sosok tanpa wajah yang muncul di persimpangan jalan ketika bulan penuh. Tapi ada satu cerita yang selalu lebih mengguncang daripada yang lainnya. Sebuah kisah yang hanya dibicarakan dengan nada rendah dan mata yang terus melirik ke arah jendela. Itu adalah cerita tentang Siti dan kambing hitamnya. Siti tinggal di ujung desa, di sebuah rumah kecil yang nyaris tersembunyi di balik pepohonan jati tua. Rumah itu tidak berbeda jauh dari rumah-rumah lain. Berdinding kayu, beratap seng yang berkarat di beberapa sudut, tapi bagi warga, tempat itu selalu terasa lebih gelap. Bahkan siang hari pun, halaman rumah Siti tampak lebih teduh, lebih sepi, seolah waktu enggan menyentuhnya. Kambing hitam itu, yang mereka sebut si Joko, adalah sosok yang tak terpisahkan dari cerita ini. Tidak ada yang tahu dari mana kambing itu berasal. Yang mereka tahu, kambing itu muncul bersamaan dengan kehadiran Siti beberapa tahun lalu, setelah ia kembali ke desa ini sebagai janda.
janda. Seekor kambing besar dengan bulu yang hitam legam, nyaris mengilap, dan mata yang tidak pernah terlihat seperti milik binatang. Mata itu berwarna kuning, dengan pupil yang tajam seperti jarum, selalu tampak memandang sesuatu yang tidak terlihat oleh kita semua. Warga desa punya banyak teori tentang Siti dan kambingnya. Sebagian bilang, kambing itu bukan kambing biasa, tapi jelmaan makhluk gaib yang dikirim untuk melindungi Siti. Sebagian lagi percaya, kambing itu adalah alat bagi Siti untuk menjalankan ritual-ritual gelap. Mereka bersumpah melihat Siti berbicara dengan kambing itu seperti berbicara dengan manusia. Beberapa bahkan mengaku mendengar tawa yang menyeramkan, bukan milik manusia atau binatang, yang keluar dari rumahnya di tengah malam. Aku pernah bertanya pada seorang warga, seorang lelaki tua yang sering duduk di depan warung kopi sambil mengunyah sirih, tentang apa yang membuat mereka begitu yakin. Ia hanya menggeleng pelan, memalingkan wajahnya ke arah hutan, lalu berbisik, "Kau belum melihat apa yang kami lihat. Di desa ini, Siti dan si Joko adalah teka-teki yang tidak ada yang berani memecahkannya. Mereka adalah rahasia gelap yang terus dipelihara oleh rasa takut dan bisikan-bisikan kecil di balik pintu tertutup. Tapi bagiku, ada sesuatu yang lebih besar daripada mitos-mitos ini. Ada sesuatu di tatapan Siti, di cara ia berjalan dengan si Joko di sisinya, yang membuatku merasa bahwa cerita ini lebih dari sekadar gosip. Dan disinilah aku berdiri, di antara mereka yang percaya dan mereka yang ragu, mencoba memahami sebuah kisah yang tidak pernah benar-benar diceritakan dengan jujur. Sebuah kisah yang, seperti segala sesuatu di desa Cisarua, menyimpan kegelapan yang tidak ingin disentuh siapapun. Aku masih ingat pertama kali melihat Siti berjalan di jalanan desa bersama si Joko. Hari itu hujan baru saja reda, menyisakan embun yang mengendap di daun-daun pisang dan tanah yang mengeluarkan aroma basah. Langkah Siti pelan, seperti seseorang yang tidak ingin dilihat, tapi justru menarik setiap mata yang memandangnya. Kebayanya sedikit rangkat karena lumpur yang menempel di ujungnya, dan di tangannya ada seutas tali anyaman kasar yang menuntun seekor kambing hitam besar. Itu adalah pertama kalinya si Joko muncul di desa. Tidak seperti kambing biasa yang sering terlihat malas atau gugup, si Joko berjalan dengan cara yang aneh, anggun, hampir seperti hewan pemburu. Bulu hitamnya berkilau meski matahari tersembunyi di balik awan, dan setiap gerakannya terasa terlalu tenang, terlalu terkalkulasi. Mata kuningnya melirik ke arahku saat mereka lewat, dan aku bersumpah, ada sesuatu di balik tatapan itu yang membuat dadaku bergemuruh. Sebuah kesadaran yang tidak semestinya dimiliki seekor kambing. Setelah suaminya meninggal, Siti hidup sendiri di rumah kecilnya yang terletak di pinggiran desa, di tepi hutan jati. Warga desa, termasuk aku, sering memperhatikannya dari jauh. Bukan karena kami peduli, tapi karena rasa penasaran yang bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap, rasa takut dan kecurigaan. Ia jarang berbicara dengan siapapun, jarang keluar rumah kecuali untuk membeli beras di warung, atau mengambil air di sumur umum. Tapi sejak kedatangan si Joko, keheningan yang biasa mengelilinginya berubah menjadi desas-desus. Orang-orang mulai berbicara. Mereka bilang, kambing itu lebih dari sekadar peliharaan. Ada yang mengaku melihat Siti duduk di belakang rumahnya saat senja, berbicara dengan si Joko seperti berbicara dengan seorang teman. Tangannya bergerak-gerak di udara, seolah sedang menjelaskan sesuatu, sementara kambing itu berdiri di depannya, diam, tapi tampak mendengarkan. Aku tidak pernah tahu apakah itu benar atau hanya bualan, sampai suatu malam aku melihatnya sendiri. Aku sedang berjalan melewati jalan setapak menuju hutan, untuk memeriksa jebakan ikan di sungai kecil. Malam itu gelap, dan udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di atas desa. Ketika aku melewati rumah Siti, aku mendengar suara lembut, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuatku berhenti. Itu suara Siti. Ia berbicara dengan nada yang rendah, penuh keintiman, seperti seseorang yang sedang mencurahkan isi hatinya. Aku berjongkok di balik semak-semak, mencoba mencari tahu kepada siapa ia berbicara. Cahaya lilin dari jendela rumahnya bergetar, menciptakan bayangan aneh di dinding. Dan di sana, di tengah bayangan itu, aku melihat Siti duduk di lantai dengan si Joko berdiri di hadapannya. Ia memandang kambing itu dengan mata yang basah, hampir seperti seseorang yang mencari penghiburan. Tangannya menyentuh kepala si Joko dengan lembut, dan ia terus berbicara, kata-kata yang tidak dapat kudengar jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Kambing itu tidak bergerak, hanya menatap balik arah Siti dengan mata kuningnya yang tajam. Dan di saat itu, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Seperti ada hubungan yang lebih dalam antara mereka, sesuatu yang melampaui logika. Ketika aku menceritakan apa yang kulihat kepada beberapa tetua desa, mereka hanya menggeleng dengan wajah serius. Itu bukan kambing biasa, Bayu, kata salah satu dari mereka. Hati-hati, jangan terlalu dekat dengan mereka. Dari hari itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Cara si Joko berjalan, seperti sedang mengamati segalanya. Cara Siti tersenyum kecil ketika berada di dekat kambing itu, senyum yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Dan desas-desus itu semakin berkembang, bahwa kambing itu adalah jelmaan makhluk halus yang melindungi Siti, atau mungkin bahkan membawa malapetaka bagi siapapun yang berani mengganggunya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal yang pasti, hubungan antara Siti dan kambing hitam itu lebih
lebih dari sekadar manusia dan peliharaannya. Dan itu adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang perlahan mengoyak ketenangan desa Cisarua. Hari-hari di desa Cisarua selalu dimulai dengan gemericik air dari sumur dan suara ayam berkokok yang bersahut-sahutan, tapi belakangan, ada suara lain yang tak kalah bising. Bisik-bisik di sudut-sudut warung, di bawah pohon beringin, atau di sela-sela alur deras sungai kecil di kaki bukit. Nama Siti menjadi bahan pembicaraan yang terus menggelinding, seperti batu kecil yang memulai longsor besar. Aku sering mendengar mereka, para ibu-ibu dengan kain sarung melilit pinggang, berbicara sambil sesekali melirik ke arah rumah Siti yang terletak di ujung desa. Malam itu aku dengar suara, "Bu, tawa, serem banget," bisik salah satu dari mereka. Tangannya yang keriput bergerak menggambarkan sesuatu di udara, seolah ingin meyakinkan pendengarannya. Bukan suara manusia, bukan juga suara binatang. Seperti suara dari dunia lain. Yang lain mengangguk, wajah mereka tegang, bercampur ketakutan. Itu pasti kambingnya, si Joko. Kau tahu, kan, mata kambing itu tidak biasa, tajam sekali. Seperti dia bisa melihat ke dalam jiwamu, tambah yang lain. Aku hanya mendengarkan, mencoba mencerna kebenaran dari cerita-cerita itu. Tapi semakin banyak yang kudengar, semakin sulit untuk mengabaikannya. Seorang tetangga Siti, seorang perempuan parubaya bernama Bu Ratmi, mengaku melihat sesuatu yang mengganggu malam sebelumnya. Dia menyalakan lilin di depan rumahnya. "Bayu, lilin merah, kau tahu, kan, lilin merah itu untuk apa?" "Untuk ritual." Dia berbicara dengan kambing itu, seperti memberi perintah, katanya dengan nada berbisik tapi penuh emosi. Matanya memicing, seperti hendak memaksaku percaya. Lalu ada cerita dari Pak Darman, seorang petani tua yang sering pulang malam dari sawah. Ia bersumpah melihat Siti berdiri di tengah pekarangannya bersama si Joko. Dia menengadahkan tangan, seperti sedang membaca mantra. Dan kambing itu berdiri di belakangnya, diam, tapi matanya menyala. "Kau tahu, Bayu, ini bukan hal yang normal," katanya dengan wajah pucat, tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Gosip mulai berkembang liar, tak terkendali. Tidak butuh waktu lama sebelum kabar itu berubah menjadi tuduhan yang lebih tajam. "Bu Siti itu menyantet tetangga," kata seseorang dengan nada pelan tapi penuh kepastian. Cerita ini bermula dari kejadian sederhana. Bu Aminah, salah satu tetangga terdekat Siti, jatuh sakit tiba-tiba setelah cekcok kecil dengan Siti tentang batas tanah. Badannya panas tinggi, muntah-muntah, sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur, bisik salah satu warga. Orang pintar dari kampung sebelah bilang ini bukan sakit biasa. Ini kerjaan santet, dan siapa lagi kalau bukan dia, tambah yang lain. Kambing itu pasti alatnya. Kau tahu, kan? Kambing hitam sering dipakai untuk hal-hal seperti ini. Aku mencoba menyangkal cerita-cerita itu dalam pikiranku, tapi semakin aku mendengar, semakin sulit untuk menghapus gambaran Siti dan si Joko dari benakku. Wajah Siti yang dingin, matanya yang penuh rahasia, dan kambing itu, makhluk dengan mata kuning yang tidak pernah tampak seperti milik binatang biasa. Setiap kali aku melewati rumah Siti, aku merasakan hawa yang berbeda. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada suara kecuali langkah kaki si Joko yang terdengar jelas di tanah, ritmis dan menakutkan. Warga desa mulai menjaga jarak dari Siti, bahkan ketika mereka membicarakannya dengan suara pelan di belakang punggungnya. Tidak ada yang cukup berani untuk menghadapinya langsung, tapi semua tahu bahwa mereka sedang membangun sesuatu. Sebuah api kecil yang perlahan membesar, siap membakar segalanya. Dan aku tidak tahu di mana harus berdiri dalam semua ini. Aku melihat sisi manusiawi Siti, tapi aku juga tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuiku. Gosip itu seperti racun, meresap ke dalam pikiranku, membuatku mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, dan apa yang sebenarnya Siti lakukan bersama kambing hitamnya. Satu hal yang pasti, bisik-bisik ini bukan hanya cerita kosong. Mereka adalah tanda bahwa sesuatu akan segera pecah, dan ketika itu terjadi, aku tahu desa Cisarua tidak akan pernah sama lagi. Malam itu angin terasa ganjil, lebih dingin dari biasanya. Udara membawa aroma basah dari hujan yang baru saja reda, bercampur bau anyir tanah merah yang tersiram air. Desa Cisarua terlelap dalam keheningan, tapi aku, seperti beberapa malam sebelumnya, tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang menggelitik pikiranku, seperti firasat gelap yang enggan pergi. Di luar, bulan nyaris bulat sempurna, menggantung pucat di langit yang dipenuhi bintang. Cahayanya jatuh ke atas jalanan tanah berbatu, menerangi siluet seseorang yang berjalan perlahan menuju pemakaman di ujung desa. Sosok itu membawa sesuatu yang besar di sampingnya. Aku mengenal bayangan itu. Tubuh rampingnya yang dibalut kebaya lusuh, langkahnya yang terukur tapi pasti. Itu Siti. Dan di sebelahnya, si Joko berjalan dalam keheningan yang menakutkan, seperti bayangan yang mengikuti tanpa suara. Aku melihat semuanya dari kejauhan, di balik rimbunan pohon mangga yang tumbuh liar di pinggir jalan. Tubuhku membeku di tempat, terbelah antara keinginan untuk pergi dan rasa ingin tahu yang memaku kakiku di tanah. Siti dan si Joko berhenti di depan salah satu makam tua. Kuburan itu sudah lama tidak terawat, nisannya tertutup lumut, dan tanahnya retak seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Siti meletakkan sebuah lilin merah di atas tanah, lalu menyalakannya dengan korek api kecil yang ia bawa dari saku. Cahaya lilin memantulkan bayangannya di tanah basah, menciptakan bentuk yang aneh, hampir seperti tarian bayangan yang bergerak sendiri. Aku menahan napas saat ia mulai bergerak. Siti menunduk, menggenggam segenggam tanah dari kuburan
lingkaran itu dengan kedua tangannya. Lalu, dengan gerakan lambat, ia menyiramkan sesuatu dari kendi kecil ke tanah yang baru saja ia gali. Air itu mengalir, bercampur dengan tanah merah yang basah, menciptakan aroma anyir yang terasa menusuk sampai ke tenggorokanku. Aku mencoba melihat lebih jelas, tapi saat itulah si Joko memutar kepalanya. Mata kuning itu bersinar tajam dalam cahaya lilin, menatap lurus ke arahku, meskipun aku yakin ia tidak bisa melihatku di balik gelapnya dedaunan. Rasanya seperti jantungku berhenti berdetak. Siti mulai berbicara. Suaranya rendah, hampir seperti gumaman, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduku berdiri. Kata-katanya terdengar seperti mantra, bahasa yang tidak kupahami, ritmis tapi memancarkan sesuatu yang dingin dan asing. Si Joko berdiri diam di sampingnya, seperti penjaga yang menjaga sebuah ritual kuno yang tak seharusnya dilihat manusia. Lalu tiba-tiba ada suara lain. Suara klik kamera dari ponsel seseorang. Aku terkejut saat menyadari bahwa aku bukan satu-satunya yang berada di sana malam itu. Di sisi lain makam, seorang warga desa berdiri dengan ponsel di tangannya, memotret kejadian itu tanpa ragu. Wajahnya penuh ketegangan, tapi matanya bersinar dengan rasa puas. Ia tahu apa yang baru saja ia abadikan. Keesokan harinya, desa ini seperti meledak. Foto Siti dan kambing hitamnya di pemakaman tersebar luas, tidak hanya di antara warga desa, tapi juga di media sosial. Semua orang berbicara tentang itu, di warung kopi, di pasar pagi, bahkan di masjid setelah sholat subuh. Dia sedang melakukan ritual, seru seorang warga dengan nada penuh amarah. Lihat lilin merah itu, lihat cara dia menyiram tanah. Itu pasti untuk memanggil sesuatu. Dia ingin mengirim santet. Tuduhan itu mengalir deras, menyebar seperti api yang melalap hutan kering. Warga menuduh Siti membawa malapetaka ke desa. Ada yang bilang, sejak kedatangan kambing hitam itu, hasil panen mereka semakin buruk. Ada yang mengaitkannya dengan kematian mendadak beberapa kambing lain milik warga. Bahkan, ada yang percaya bahwa ritual itu adalah upaya Siti untuk mengikat desa dengan kutukan gelap. Aku hanya diam, mendengarkan semua itu dengan hati yang resah. Aku tahu apa yang kulihat malam itu, tapi aku tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Siti benar-benar sedang melakukan sesuatu yang terlarang, atau apakah semua ini hanya bayangan ketakutan yang diciptakan oleh pikiran kami sendiri? Namun, apapun kebenarannya, foto itu telah mengubah segalanya. Siti kini bukan lagi sekadar seorang janda yang hidup terasing. Ia telah menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, takut, benci, dan keinginan manusia untuk menemukan kambing hitam, bahkan dalam arti paling harfiah. Dan aku hanya bisa menyaksikan dari tepi, tahu bahwa badai ini belum selesai, dan yang terburuk masih akan datang. Langit di desa Cisarua muram pagi itu, seperti ikut merasakan ketegangan yang membara di udara. Awan-awan kelabu menggantung rendah di atas bukit, sementara suara gemerisik daun bambu terhenti oleh keheningan yang terlalu berat untuk diabaikan. Di tengah lapangan kecil di depan balai desa, Siti berdiri. Wajahnya pucat, tubuhnya ringkih seperti ranting tua yang hampir patah. Di sisinya, si Joko berdiri diam, tenang, tapi kehadirannya terasa mencengkeram seluruh perhatian orang-orang yang mengerumuni mereka. Aku berdiri di pinggir kerumunan, merasakan perutku mual. Wajah-wajah yang biasanya ramah di desa ini, kini berubah menjadi topeng amarah dan kebencian. Beberapa memelototi Siti dengan mata yang dipenuhi kebencian, sementara yang lain berbisik-bisik dengan suara rendah, tapi cukup keras untuk didengar. Siti, jelaskan apa yang kau lakukan malam itu, teriak seorang lelaki tua dari kerumunan, suaranya serak namun penuh tekanan. Siti mengangkat wajahnya perlahan. Ada air mata yang tertahan di sudut matanya, tapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. Itu doa, katanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku hanya berdoa untuk suamiku di makamnya. Lilin itu untuk mengenangnya, air itu hanya air biasa. Tidak ada yang aneh. Tapi kata-kata itu tenggelam dalam gelombang ketidakpercayaan. Jangan bohong, Siti, seru seseorang dari belakang. Kita semua tahu apa yang kau lakukan. Kau bawa kutukan ke desa ini. Kau gunakan kambing itu untuk hal-hal terlarang. Kerumunan mulai riuh. Beberapa orang berteriak, sementara yang lain melemparkan kata-kata kasar yang membuat telingaku panas. Aku melihat Siti bergetar, tangan kurusnya mencengkeram tali yang menahan si Joko. Tapi kambing itu tetap diam, matanya yang kuning hanya memandang ke depan, seolah-olah tidak terpengaruh oleh kebisingan di sekitarnya. Aku tidak menyantet siapapun, Siti akhirnya berkata, suaranya retak di tengah keramaian. Si Joko hanyalah kambing, dia peliharaan biasa. Aku membelinya karena aku kesepian, itu saja. Aku bukan penyihir, aku bukan apa yang kalian pikirkan. Namun, kalimat-kalimat itu tidak memiliki kekuatan untuk menembus tembok prasangka. Warga telah memutuskan. Siti telah menjadi simbol dari semua ketakutan dan kemarahan yang tidak bisa mereka jelaskan. Tidak ada yang benar-benar mendengarkan apa yang ia katakan. Beberapa jam kemudian, aku berdiri di tepi jalan desa, menyaksikan pemandangan yang membuat dadaku sesak. Siti berjalan perlahan, membawa sebuah tas lusuh di pundaknya. Di belakangnya, si Joko berjalan mengikuti dengan langkah-langkah berat, hampir seperti tahu bahwa ini adalah perjalanan terakhir mereka di desa ini. Tidak ada upacara, tidak ada perpisahan, hanya tatapan dingin dan beberapa bisikan yang mengiringi kepergian mereka. Beberapa orang bahkan terlihat puas, senyum kecil tersungging di wajah mereka, seperti mereka baru saja mengusir sebuah kutukan. Aku ingin menghentikan Siti, ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahku keluh. Apa yang bisa kukatakan?
mengatakan, aku hanyalah penonton dalam tragedi ini, seseorang yang terlalu takut untuk berdiri di sisinya ketika ia paling membutuhkan bantuan. Ketika Siti dan si Joko akhirnya menghilang di balik tikungan jalan, aku merasa ada sesuatu yang hilang dari desa ini, bukan hanya kehadiran mereka, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Mungkin itu adalah kemanusiaan kami, yang telah kami korbankan demi ketakutan dan prasangka. Berita tentang pengusiran Siti dan kambingnya segera menyebar. Foto-foto, cerita, dan tuduhan itu menjadi viral, membawa nama desa Cisarua ke telinga banyak orang. Tapi seperti biasa, kebenaran menjadi bias dalam gelombang opini publik. Sebagian orang merasa iba pada Siti, menyebutnya korban fitnah dan tahayul yang tidak berdasar. Yang lain tetap bersikeras bahwa ada sesuatu yang gelap di balik hubungan Siti dan si Joko. Namun, bagi kami yang tinggal di desa ini, nama Siti menjadi bayangan yang enggan pergi. Tidak ada yang berani mendekati rumahnya yang kini kosong dan ditinggalkan. Tidak ada yang menyentuh bekas jejak langkah si Joko di tanah basah. Dan aku masih dihantui oleh mata kuning kambing itu, tatapan terakhir yang ia berikan padaku sebelum pergi. Apapun yang sebenarnya terjadi, kisah ini meninggalkan luka yang dalam. Bukan hanya pada Siti, tapi pada kami semua. Karena pada akhirnya, bukan kebenaran yang menang, tapi ketakutan. Dan ketakutan itu kini mengakar dalam-dalam di desa Cisarua, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar hilang.